Terima kasih buat kepercayaannya saya boleh ada di antara hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, dan saya percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup ini, bahkan di dalam dunia ini. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan, terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9 saja. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, pengharapan iman dan kasih, judul perikopnya. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang pertama, saudara, kita ini semua patut bersyukur karena kita mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, kita diselamatkan Tuhan, kita yang tadinya tidak layak, kita dilayakkan oleh Tuhan. Ya, untuk apa firman ini berkata, kita diberikan, dijanjikan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Karena itu saya mau ingatkan kita semua lagi, rumah kita yang sesungguhnya bukanlah bumi ini, bukanlah dunia ini. Ya, rumah kita yang sesungguhnya itu adalah dalam kekekalan di sorga bersama Bapa. Karena itu tidak perlu takut apapun yang akan terjadi, nggak usah takut. Bahkan mati, yes, itu adalah keuntungan. Ya, hari-hari ini saya melihat ada begitu banyak orang Kristen yang ketakutan. Sebenarnya corona ini datang membawa satu roh, yaitu roh ketakutan. Ya, dan ternyata banyak orang yang belum siap mati. Entah kita nih bersembunyi di balik kata hikmat, di balik kata apa, saudara. Tapi saya melihat ternyata banyak sekali orang yang belum mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwa. Kalau kita sudah mencapai itu, maka kita bisa berkata seperti Rasul Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Iya, saya percaya banget saudara bahwa hidup mati kita bukan di tangan corona, bukan di tangan apapun, tapi di tangan Tuhan. Kemarin ada satu orang ibu yang bertanya sama saya, "Ibu Debbie, saya ini dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang belum pernah keluar rumah kecuali jemur pakaian. Saya nggak dibolehin suami saya keluar rumah, Bu. Saya jujur, saya stres, saya depresi." Iya, ya. Kenapa? Karena suaminya bilang, "Saya ini ada penyakit gula, kalau kamu keluar, kamu kena corona, kamu bawa pulang corona, lalu saya mati, bagaimana kamu?" Saya bilang, "Berarti suami ibu itu tidak beriman. Nggak usah tunggu kena corona baru mati, kepleset di kamar mandi juga mati." Ya, saya bilang, "Hati-hati, bilang sama suami ibu ya, jaga-jaga jangan sampai jalan kepleset di kamar mandi, mati loh. Lagi tidur juga mati, banyak sekarang." Ya, saudara, kita harus berjaga-jaga, tetapi ingat jangan sampai kita ketakutan berlebihan. Kita harus tahu firman ini berkata, ketika kita percaya Yesus, kita sudah diberikan satu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di sorga. Dan itulah tujuan kita percaya kepada Kristus. Saya kemarin tuh bersyukur ya, bahwa, apa, kakak ipar saya meninggal kemarin yang kena corona itu. Sehingga kami juga diizinkan Tuhan, mengalami 2 kali. Saya ini sudah 2 kali kena corona, Saudara. Ya, yang terakhir tuh yang varian baru, manis asam asin rasanya. Ya, tapi saya bersyukur Tuhan izinkan kita itu mengalami supaya kita ini bisa bersaksi, ya, bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar, bahwa hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Dan saya bersyukur ketika kakak saya ipar tuh meninggal, dia tuh lagi dekat-dekatnya sama Tuhan. Setiap pagi jam 4 dia bangun berdoa, dia lagi mempersiapkan bangun menara doa di rumahnya, dia lagi dekat sama keluarganya, dekat sama istri, sama anak-anaknya, pokoknya kemanapun pergi, istri anaknya itu harus ikut satu keluarga. Lalu tiba-tiba dia kena corona, Saudara ya, dan semalam sebelum dia meninggal tuh istrinya mimpi mereka, ada di satu pesta pernikahan yang begitu meriah. Jadi di situ orang bersenang-senang, orang nyanyi, makan, minum, orang berpesta di situ. Lalu suaminya itu ajak istrinya masuk.
Dia bilang, "Ayo kita ikut di dalam pesta itu makan-makan." Terus istrinya bilang, "Kita kan lagi kena Covid, nanti kalau kita masuk kita jangkiti orang semua di situ." Lalu suaminya bilang, "Oh iya, kamu masih masih Covid loh, kamu nggak boleh masuk. Saya sudah sembuh. Jadi saya mau masuk ke dalam situ untuk ikut pesta pernikahan itu dan mau makan-makan seneng-seneng, tapi kamu nggak usah ikut karena kamu masih Covid," dia bilang sama istrinya. Lalu dia masuk saudara. Ya dia masuk, ya hari itu kakak saya terbangun dan siangnya itu jam 11 dapat kabar suaminya dipanggil Tuhan, meninggal. Saya bilang sama kakak ipar saya bilang, "Kamu tuh bersyukur. Ya sebenarnya kamu sudah dikasih pengertian bahwa ya, suamimu itu masuk ke dalam sebuah pesta pernikahan yang begitu meriah, orang nyanyi-nyanyi, makan, minum, senang di situ, tidak ada tangisan, tidak ada air mata. Itu berbicara tentang, ya dia sudah pergi, ya dan dia sudah masuk dalam perkawinan, anak domba Allah, sudah kamu ndak usah lagi, ya susah hatimu sekarang itu, kitalah yang harus mempersiapkan diri. Kalau mau dilihat tantangan zaman, saudara benarlah firman Tuhan berkata, "Berbahagia mereka yang sudah mati sekarang ini di dalam Tuhan." Karena apa? Mereka sudah tidak mengalami lagi zaman antikris, mereka udah nggak ngalami lagi masa-masa yang menakutkan ke depan. Ya, tapi seperti Rasul Paulus bilang, ya kalau suruh pilih enak mati. Tetapi kalau kita masih hidup di sekarang ini berarti kan Tuhan mau kita melakukan pekerjaan kerajaan Allah. Ya saya tuh kemarin sampai kasihan saudara waktu kakak saya itu meninggal. Ya saya dan suami kebetulan lagi ada di Solo, saya habis pelayanan dari Surabaya, lalu kami mampir di Solo, kebetulan pas hari itu dia meninggal. Jadi saya bilang sama suami saya, "Kita nggak usah pergi ke rumahnya loh, karena pasti kan istri sama anaknya masih positif. Kita berhikmat juga." Nah, saya tunggu di rumah mertua saya karena kebetulan rumahnya itu tidak terlalu jauh, Saudara. Waktu kita lagi tunggu, saya dapat telepon dari orang yang sudah ada di lokasi di dekat, kakak ipar saya itu. Dia bilang, "Kalian nggak ada yang ke sini ya keluarga, kenapa? Ini kakakmu nangis di jalan guling-guling, nggak ada yang hibur, nggak ada yang tolong." Saudara, padahal suaminya itu ketua RT. Benar-benar corona ini memang iblis yang menghancurkan dan benar Alkitab bilang kasih manusia akan semakin pudar. Saudara itu ya, orang meninggal, ipar saya itu meninggal di rumah sakit, istri dan keluarganya itu di rumah. Ya waktu kita datang, akhirnya saya bilang suami saya, "Kita nggak bisa biarin dia sendiri, ayo kita pergi ke sana." Ya sudah minta perlindungan Tuhan lah, kasihan. Kita datang, orang itu di perumahan itu semua tutup pintu, ngintip dari jendela loh. Itu mengerikan sekali memang corona ini saudara, kita melihat benar Alkitab bilang di hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar, kasih akan semakin pudar. Benar nggak ada yang hibur. Zaman dulu orang kalau meninggal, apalagi yang meninggal Pak RT, itu pasti warganya udah datang, udah nolong apa-apa. Ini istrinya nangis di jalan, nggak ada yang peluk, nggak ada yang hibur. Saya datang itu orang semua ngintip di jendela, di balik pintu, semua pintu tertutup. Ngeri ini keadaan ini saudara. Jadi saya cuma bilang sama suami saya, ya benar-benar kasihan ya, kita juga tidak bisa ya memang memang keadaannya harus begitu. Tapi kita lihat bahwa firman Tuhan terus digenapi, jangan bertanya lagi, "Kenapa kenapa kenapa kenapa?" Tuhan turut bekerja. Yang saya senang di balik corona ini saudara, orang-orang bertobat. Saya mendengar banyak kesaksian orang bertobat, minta dibaptis. Ayo kita para hamba Tuhan, ini waktunya bagi kita, lihat penuaian. Iya, ini adalah zaman pencurahan Roh Kudus, begitu banyak orang di luar sana yang sedang bertobat. Saya setiap hari melayani homoseksual bertobat, lesbi bertobat, orang yang berselingkuh bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan inilah waktunya. Kita peka bahwa tuaian itu menguning. Di saat ini orang semua takut mati dan mereka harus mencari Tuhan. Dan ini waktunya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita bergerak bersama dengan Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan kepekaan untuk melihat orang-orang di sekeliling kita yang sedang membutuhkan. Ya, dan saya melihat saudara, ya dari 2 tahun yang lalu saya dapat, ya saya berdoa selalu, "Tuhan saya ini melayani, tapi Tuhan saya tidak mau berada di satu tempat yang di mana Tuhan itu tidak berada di situ." Jadi saya mau ikut dalam pergerakan Tuhan. Tuhan bergerak kemana, bawa saya Tuhan, beri saya kepekaan untuk menangkap pergerakan Tuhan itu.
Dan sekitar 2 tahun yang lalu saudara, saya tuh benar-benar dapat di hati Tuhan tuh bicara untuk saya mulai bergerak di dunia media untuk memberitakan Injil. Waktu itu saya tidak tahu bagaimana caranya saudara, sampai akhirnya saya tuh datangi salah satu stasiun swasta di Jakarta, saya tanya, "Kalau saya mau syuting di sini bagaimana caranya?" Ya dia bilang, "Ibu ibu syuting minimal 10 episode, ya 1 episode 6 juta." Ya, lalu saya tanya, "Berarti 60 juta?" "Iya." "Kalau sudah saya shoot begitu bisa ditayangkan nggak?" "Oh belum, belum bisa, kita harus dilihat dulu ada bagian untuk yang melihat itu apakah layak tayang atau tidak." Ya berarti saya sudah buang uang 60 juta belum pasti tayang? Belum. Saya cuma pulang saya bilang sama Tuhan, "Tuhan aku tuh mau, Engkau bilang saya harus ambil bagian di media untuk memberitakan Injil, tapi bagaimana caranya Tuhan?" Akhirnya saya mulai terus berdoa, terus bergumul, apa ya, waktu itu belum kepikiran YouTube, Saudara. Akhirnya saya pelayanan di Bali, ya saya lagi tunggu teman sama mami saya duduk di satu kafe, di situ saya lihat ada orang syuting-syuting. Ya lalu saya tanya sama produsernya duduk di samping saya, "Pak, ini lagi syuting buat apa?" "Oh, kita buat TV, Bu." "TV di mana?" "Di YouTube." "Oh, bisa ya, Pak?" Saya tanya sama dia. "Oh iya, Bu, sekarang itu artis semuanya mulai beralih ke YouTube, karena YouTube itu lintas budaya, lintas agama, lintas benua, lintas negara. Di kamar-kamar tidur pun orang bisa menyaksikan YouTube." Wah, ketika saya mendengar itu, saya benar-benar exciting, Saudara. Saya pikir, "Yes, inilah waktunya Tuhan kali ya." Lalu saya karena saya saking bersemangat, ya saya tanya sama produsernya itu, "Pak, berarti saya juga bisa ya bikin YouTube?" Ya mukanya sih agak sedikit ngajak berantem ya melihat saya. Dia bilang, "Ya semua juga orang bisa bikin, Ibu punya konten apa?" Saya cuma iseng karena dia lagi buka-buka YouTube, saya bilang, "Bapak coba ketik nama saya di YouTube." "Loh emang ada? Coba ketik aja." Dia bilang, "Siapa namanya?" Debbie Basjir saya sebut, dia klik Saudara. Kebetulan ada gereja-gereja, ada persekutuan yang sudah undang saya, yang mereka punya YouTube tuh mereka udah upload khotbah-khotbah saya. Lalu produsernya lihat dia bilang, "Loh, ini ada khotbah Ibu yang ditonton sudah ratusan ribu loh, berarti Ibu sudah punya nama di YouTube. Berarti saya bisa bikin." "Bisa banget, Bu." Saya pulang saya bilang ke suami saya, "Say, kita bikin. Ternyata ini loh yang Tuhan mau, kita bergerak di YouTube memberitakan Injil." Lalu suami saya bilang, "Apalagi ini? Ayo kita pakai apa yang ada aja dulu, nggak usah beli alat-alat yang mahal." Ya kita pakai HP waktu itu syuting. Ketika saya mulai tayangkan khotbah-khotbah, saya kasih nomor HP di situ. Lalu orang mulai konseling Saudara, orang mulai datang konseling, mulai dari jemaat, pengerja, full timer, sampai pendeta. Ternyata banyak yang masih hidup dengan dosa-dosa yang disembunyikan di dalam kenajisan, percabulan, mengerikan. Itu benar-benar udah kayak kisah-kisah di sinetron. Ya, dan saya mendengar itu, saya melayani mereka satu persatu, dan akhirnya benar tahun lalu ketika pandemi itu terjadi, saya melihat ternyata ini loh maksud Tuhan. Ya, dan sebelum pandemi itu saya pelayanan ke gereja-gereja, saya bilang kepada gembalanya, "Pak, bikin YouTube, Pak." "Loh kenapa Bu bikin YouTube?" "Udah Bapak bikin aja, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi bikin Pak." Ya, jadi yang peka itu mulai bikin Saudara, ketika akhirnya lockdown ya, saya melihat di situ jemaat haus akan Tuhan, tapi gereja tutup, nggak bisa dibuka. Saya melihat di situlah penuaian jiwa-jiwa. Orang terus datang minta didoakan dan sampai hari ini, ya bahkan saya punya konten acara Mezbah Doa itu bukan konten yang kami cari-cari, itu benar-benar datang dari Tuhan. Iya, saudara bisa bayangkan sekarang mezbah doa malam itu 60.000 yang nonton, mezbah pagi 60.000. Kita kalau melakukan ibadah, menyediakan gedung gereja untuk menampung orang 60.000 itu kita harus menyediakan gedung sebesar apa. Tapi Tuhan itu luar biasa, saya melihat bagaimana Tuhan mulai menjangkau. Ya, bahkan sampai hari ini subscriber itu udah hampir 400.000. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa, dan yang menyenangkan hati saya orang bertobat Saudara. Orang-orang bertobat, mereka mulai datang berkata, "Bu, dulu kami tidak mengerti bagaimana menjadi Kristen, tapi hari-hari ini kami mengerti menjadi orang Kristen yang benar itu seperti apa." Akhirnya mereka mulai bertobat, berbalik, banyak yang konseling, pengakuan dosa, minta didoakan.
Ada banyak hal yang saya melihat Tuhan bekerja. Jadi tidak tidak semua dari corona ini negatif. Saya yakin ini adalah waktu Tuhan, waktu perkenanan Tuhan untuk membuka pintu bagi pertobatan. Ya, orang-orang bertobat. Kemarin saya ketemu dengan satu orang homoseksual. Di masa pandemi tiba-tiba dia galau, ya dia berpikir hidupnya mau seperti apa di masa ini karena ketakutan akan kematian, ketakutan akan tidak ada uang, pekerjaan akan berhenti. Lalu dia mulai mencari Tuhan dan lalu dia menemukan channel YouTube saya, dia bilang, "Saya baru kali itu Bu, air mata saya berlinang dan saya dilawat Tuhan di kamar." Lalu kemarin dia hubungi saya, dia minta untuk dibaptis. Wow, saudara, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa, ya, dan jangan takut, Alkitab ini berkata kita ini disediakan satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita terpelihara karena iman kita. Hari-hari ini banyak orang yang imannya mati. Hari-hari ini banyak orang yang imannya ciut. Ya, kita tidak beda dengan orang dunia, semua berada di dalam ketakutan, padahal kita lupa melihat bahwa ini waktu Tuhan untuk kita mulai bergerak, ya, untuk mulai menyatakan. Saya ketika mulai pandemi tahun lalu bulan Maret tuh Jakarta semua lockdown. Ketika mulai bulan Mei kayaknya ya, udah lockdown-nya dibuka, Saudara. Itu orang-orang kantor sudah mulai masuk bekerja, dan beberapa jadwal pelayanan di perusahaan-perusahaan, ya mereka mulai WA ke saya, "Ibu, kami sudah mulai bekerja lagi dan persekutuan akan tetap berjalan. Ibu ada jadwal minggu depan. Maaf Ibu, kami mau bertanya, Ibu bersedia datang?" Karena semua pendeta tidak ada yang berani datang. Ya. Jadi kami mau tanya apakah Ibu bersedia, kami tetap melakukan protokol kesehatan, tetapi kami mau tanya dulu kalau memang Ibu tidak bersedia, kami mungkin akan berpikir ini acara mau dibikin apa. Saya juga waktu itu berkata kepada panitianya, "Saya doa dulu, saya doa dulu." Waktu saya berdoa saudara ya, saya dapat di hati itu Tuhan bilang apa, "Nggak malu sama mereka orang-orang yang bekerja masuk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore hanya untuk kebutuhan hidup. Mereka membutuhkan kekuatan. Hari-hari ini orang membutuhkan kekuatan. Kenapa kamu tidak berani untuk pergi? Hidup matimu di tanganku." Saya bisa bayangkan ya, kita ini belum hadapi antikris loh. Ini baru virus yang tidak terlihat mata, yang belum tentu kita mati kalau kena. Saudara tahu akhirnya pada bulan Mei itu saya mulai keluar untuk pelayanan. Beberapa teman hamba Tuhan WA, "Bu, hati-hati loh Bu, jangan keluar-keluar dulu, ini banyak pendeta yang mati." Saya bilang, "Puji Tuhan, haleluya, mati itu untung," kata firman Tuhan. Kenapa kita harus, ya takut dengan keadaan ini? Saya akhirnya mulai, ya terus pelayanan saudara. Saya bilang, "Tuhan, bagiku itu hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Bahkan waktu itu saya memang berdoa, "Tuhan, kalau Engkau mau izinkan aku mengalami virus ini, aku siap Tuhan." Supaya itu bisa menjadi kesaksian bahwa kita orang Kristen nggak usah terlalu takut, hidup mati kita di tangan Tuhan. Iya, bahkan kemarin ketika kami kena yang varian kedua itu benar-benar saya hampir down karena baru berapa minggu kakak ipar saya meninggal. Tapi sekali lagi, ketika saya sudah panik itu riak di dada saya sudah berat sampai di leher sini saudara. Saya napasnya udah bunyi, udah nggak bisa bernapas. Saya waktu itu berpikir, saya punya banyak kenalan dokter di Jakarta. Saya punya banyak teman yang mereka sudah menawarkan, "Ibu, kapanpun Ibu ke rumah sakit, kami siap menyediakan rumah sakit buat Ibu." Saat itu terpikir di benak saya mau telepon siapa ini, mau tanya obat apa supaya riak ini bisa langsung luntur dalam sekejap. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, "Kenapa engkau melupakan aku? Aku yang pegang kendali atas hidupmu. Angkat perjamuan." Lalu saya bilang ke suami saya, "Say, kita ini bertobat loh, kita minta ampun loh sama Tuhan. Kenapa kita cari obat, cari dokter, cari apa, lalu kita melupakan Tuhan." Tuhan ingatin saya, "Angkat perjamuan kudus."
Suami saya bilang, "Iya, saya juga barusan diingatin Tuhan untuk kita perjamuan." Malam itu kami angkat perjamuan. Saya perkatakan, "Tuhan, bukan hanya di mulut aku memberitakan tentang kuasa-Mu. Hari ini aku mau mengalami kuasa darah Yesus itu berkuasa mengalahkan semua virus." Saya angkat perjamuan itu, saya bilang, "Darah-Mu ini yang sudah mati tercurah menanggung setiap kutuk sakit, penyakit, dan apapun. Aku akan membuktikan bahwa darah-Mu ini berkuasa." Saya minum perjamuan, makan roti, saudara tahu setelah itu plong dari leher sampai di dada ini plong. Dan malam itu saya tidur tanpa batuk. Setelah beberapa hari kami cek, kami udah negatif. Cuma 5 hari. Setelah itu kami sudah negatif. Saya melihat ya bahwa sekali lagi Tuhan tuh tidak pernah mempermalukan orang yang berharap, dan saya bertanya waktu itu, "Tuhan, kenapa Engkau izinkan saya harus kena lagi yang varian baru ini?" Ya, dan Tuhan tuh menjawab saya, "Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang sedang ketakutan dan mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka memperkatakan, seringkali mereka itu ngomong percaya padaku, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya kepadaku." Dan akhirnya saudara saya melihat di situ, wow, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya, dan ayat ini berkata kita dipelihara karena apa? Karena imanmu. Hari-hari ini yang setan sedang serang itu iman orang percaya, iman hamba-hamba Tuhan. Makanya benar Yesus berkata, "Kalau aku datang kembali kedua kali di bumi ini, adakah iman aku dapati?" Ini kita baru hadapi virus yang belum tentu mematikan kita, apalagi kalau antikris. Makanya benar pada masa antikris itu memang keselamatan sudah tidak ada lagi hanya dibayar dengan darah sendiri. Jadi selama masih ada waktu, ayo saudara kita mulai perkatakan firman Tuhan. Ya, kita yang terpelihara, ayat ini bilang, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, ya, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, kita ini masih menanti keselamatan yang tersedia bagi kita di zaman akhir. Tapi ingat, belum tentu kita masuk surga, saudara. Masih ada satu penentuan terakhir. Apakah kita masih bertahan sampai garis akhir? Apakah iman kita tetap ada di dalam Kristus atau kita mulai goyah? Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, sekarang ini kita memang berduka cita. Apakah keadaan ini nyaman? Enggak. Kita tidak boleh lagi seenaknya melakukan perjalanan seperti yang dulu ya. Ini saya harusnya minggu depan Senin saya ke Sumba. Ada hamba-hamba Tuhan di Sumba yang sedang menanti kami untuk datang ke sana. Mereka rindu untuk di-charge kembali, apinya dibangkitkan kembali karena mereka juga mengalami hal yang sama di masa-masa ini. Tapi saya harus cancel, dan bukan cancel ya, harus reschedule pindah ke 2 minggu lagi karena ya anak saya flu, ya, dan saya yakin kalau kita flu itu pasti kalau kita swab akan positif ya, akan tetap keluarnya positif. Jadi, ya memang tidak senyaman dulu. Ada hal yang bikin nggak nyaman, tidak enak. Kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan saat-saat ini. Apalagi memang Alkitab udah bilang, di akhir zaman, di masa-masa akhir akan datang masa yang sukar. Ya, tetapi ayat 7 bilang, maksud semuanya itu ialah jangan lupa saudara, ada maksud dari semua pencobaan, ada maksud dari setiap kesusahan yang terjadi hari-hari ini. Firman ini berkata, maksud dari semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh nilainya, yang nilainya itu jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, setiap kita harus diuji imannya. Nggak bisa kita berkata percaya tok. Iman itu terbukti murni ketika apa? Melewati ujian dan tantangan. Apakah saat kita melewati ujian dan tantangan kita berpegang pada firman? Atau kita ketakutan, lalu kita mulai menyangkal Tuhan secara kita tidak sadar di dalam hati. Kita mulai marah-marah, kita kehilangan damai sejahtera karena semua keadaan ini. Saudara, orang yang terus beriman dan percaya, saya melihat bagaimana Tuhan pelihara kami. Saudara percaya enggak? Awal tahun lalu Maret ketika pandemi ini masuk, saya bilang kepada anak saya, karena anak saya mau masuk kuliah, saya bilang, "Dek,
Ini pandemi semua jadwal mami cancel. Ya, kita dan suami kita hidup ya full melayani Tuhan, tapi saya bukan full timer, saya penginjil lepas ya. Kita nggak digaji dari satu gereja, jadi benar-benar gaji saya itu dari Tuhan, Saudara. Lalu saya bilang, "Ini Mami semua jadwal cancel sampai waktu yang belum diketahui. Kamu masuk kuliah tahun ini, kamu jangan kuliah dulu. Kalau memang belum ada uang nggak usah maksa, Mami nggak mau utang." Bahkan saya bilang ke suami, kita nggak tahu hidup ke depan bagaimana pada awal Maret tahun lalu. Saya bilang, kemungkinan terburuk kalau kita harus jual rumah Jakarta. Kita kembali lagi ke Solo, ke tempat suami saya. Ya sudah, ya pokoknya kita jalani apa yang mau Tuhan. Kita nggak ngerti kan apa yang mau terjadi. Tetapi saya cuma bilang, kami percaya Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, kami dengar dengan telinga, itu yang Tuhan sediakan. Ya, apa yang di depan mata kami, keadaan tuh sudah seperti itu loh. Sampai saya bilang, kita siap jual rumah. Tapi siapa yang menyangka, ya siapa yang menyangka Saudara bahwa tiba-tiba ketika pandemi ini ya kami bisa di YouTube itu mendapat berkat dari YouTube. Bahkan ketika tahun lalu itu saya mulai kepengen melukis, padahal saya ini nggak pernah ngelukis. Ya, akhirnya saya bikin lukisan Saudara, dan saya di luar dugaan saya cuma upload di Instagram saya, puji Tuhan lukisan saya jadi. Saya tidak pernah memberi harga atau tulis dijual loh. Tiba-tiba orang mulai inbox. Saya ingat ketika anak saya mau masuk kuliah bulan itu saya tanya biayanya berapa kalau masuk ke situ, 75 juta. Dan itu benar-benar nggak ada uang. Saya kaget ketika lukisan itu saya upload, ada orang yang bayar lukisan itu 75 juta. Dari situ, saya melihat Tuhan itu, lalu saya melukis, terus melukis Saudara, wow saya melihat pemeliharaan Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul di hati, itu yang Tuhan sediakan. Saya nggak pernah berpikir akan seperti itu. Ya, bagian kita hanya melakukan dan tetap percaya. Saya cuma bilang, Tuhan, bahkan ketika masuk pandemi yang lalu, saya cuma dalam hati saya berkata, Tuhan, ya sampai kapan sih kita ini hamba Tuhan menderita terus? Kayaknya nggak ada senangnya gitu ya. Maksudnya kok pergumulan terus gitu ya. Tapi aku cuma mau bilang, Tuhan ya, aku akan tetap setia, aku akan tetap percaya. Saya pernah melewati yang lebih buruk dari ini ketika saya diusir keluarga saya tahun 95 karena saya terima Yesus, saya jadi Kristen, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya terima Yesus tahun 95, 96 ketahuan keluarga saya mau dibunuh sama papi saya dan akhirnya saya diusir dari keluarga tahun 96. Saya pernah mengalami hidup tanpa uang 1 sen pun, tanpa satu orang pun yang bisa menjadi pengharapan atau saya berpegang. Tetapi disitulah saya melihat hanya iman kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita yang berharap kepada Dia. Dan saya bersyukur Saudara, kalau Tuhan sudah pernah izinkan saya melewati pergumulan yang seberat itu, bagaimana saya nggak bilang, tidak ada uang, saya tinggal di kos-kosan, saya cuci baju anak-anak kos, kadang harus puasa terpaksa karena memang nggak ada uang untuk makan. Ya, tetapi saya percaya Yesus tuh berkata, semua air mata, semua penderitaan yang kau harus bayar, tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jadi banyak orang itu berkata, wah ibu enak ya jadi hamba Tuhan katanya. Ya terkenal di YouTube, jangan lihat sekarangnya. Ketika saya di proses Tuhan berakar ke dalam, itu nggak banyak yang lihat. Tetapi kita semua harus berakar, Saudara, baru bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, itu yang benar. Dan saya percaya Tuhan bilang, ya maksud semua penderitaan kita itu untuk apa? Membuktikan kemurnian iman kita yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas, ya, dan kita dimurnikan lewat api ya. Supaya apa? Supaya kita menerima puji-pujian, kehormatan, bukan dari manusia. Tidak usah harapkan pujian dari manusia. Nggak usah harapkan pujian dan penghormatan dari manusia karena itu pret. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu, pret? Kadang manusia itu manis di mulut, lain di bibir, lain di hati. Tetapi ketika kita mengharapkan pujian dari Tuhan, itu yang luar biasa. Maaf saudara ya, kita harus sungguh-sungguh mencari dan mengejar perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Ya manusia itu bisa di depan, wah gini ya, padahal di belakang, Tetapi kalau kita menerima pujian dari Tuhan,
Itulah yang luar biasa. Ayat 8 berkata, "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia." Saya yakin mungkin di antara kita banyak yang belum melihat Tuhan dalam penglihatan atau apapun, atau memang belum pernah ketemu muka dengan Yesus. Namun kamu mengasihinya. Ini loh yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita belum pernah bertemu dengan Tuhan, tapi kita mengasihi Dia. Lewat apa kita mengasihi Dia? Lewat hidup kita yang dijaga dalam kekudusan. Jangan coba-coba bermain dengan kenajisan, percabulan. Jangan sampai kita terjebak di dalam film porno, hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mari kita mulai hidup dan menjaga kekudusan kita. Karena ingat, tidak ada manusia bisa lihat kita, tapi mata Tuhan itu melihat kita. Apapun yang kita lakukan, itu Tuhan melihat. Jangan saudara pikir Tuhan nggak lihat. Apa yang engkau lihat dengan HP, apa yang engkau lakukan ketika engkau buka situs porno, maaf Tuhan melihat. Bukan berarti kita boleh ketika kita sudah menikah. Jaga kekudusan hidup kita. Jangan sampai kita terjebak. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan juga jatuh di dalam kenajisan, percabulan, ya berhenti kita bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Mari kita mulai kejar perkenanan Tuhan, saudara ya. Di sini dikatakan apa? Walaupun kita nggak pernah lihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ya, kita mengasihi orang yang mengasihi Tuhan, kata Yesus. Barang siapa berkata dia mengasihi aku, dia melakukan firman-Ku. Jadi tanda kita mengasihi Tuhan bukan diukur dari umur kita jadi Kristen. Banyak orang udah tua dari kecil Kristen tapi belum tentu dia mengasihi Tuhan. Standar dari kita mengasihi Yesus atau tidak, apakah kita menjadi pelaku firman? Apakah ketika kita difitnah, kita dihina, kita melepaskan pengampunan dengan senyuman dan berkata, "Terima kasih Tuhan, aku difitnah, ampuni dia Tuhan dan bentuk aku." Apakah kita bisa melakukan firman? Itu tanda kita mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan ya, bahkan ya, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, ya, tetapi kamu bergembira, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu belum melihat Dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan itu. Ayat 9, kenapa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, jadi mari kita pastikan bahwa kita sudah menerima ya keselamatan jiwa kita, yaitu tujuan kita beriman itu apa? Biarlah kita mencapai tujuan iman kita, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Ingat saudara, manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau manusia mati, tubuhnya kemana? Ke tanah. Dimakan ulat, busuk jadi tanah. Kalau manusia mati, rohnya kemana? Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, karena roh itu pelita Tuhan dalam diri manusia. Lalu jiwa kemana ketika orang mati? Jiwa yang akan dihakimi. Keakuan kita, pribadi kita. Apa yang ada dalam jiwa manusia? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini yang akan dihakimi. Makanya Yesus berkata, jangan takut pada mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuhmu, dagingmu. Tapi takutlah kepada Bapa yang berkuasa membunuh baik tubuhmu dan jiwamu di dalam neraka. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ingat jiwa inilah, makanya ayat ini berkata, kamu harus mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Makanya selalu sebutan di dalam Alkitab, selamatkan jiwa. Bukan disebut selamatkan orang, selamatkan jiwa. Karena kalau orang, itu dia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya nanti jadi tanah. Tetapi kalau jiwa, itu berbicara tentang pribadi. Jadi saudara, mari kita hari-hari ini berjaga-jaga, semakin hidup dalam kekudusan, semakin mengejar perkenanan Tuhan, sehingga ketika Dia datang kembali yang kedua, atau kalau kita mati, kita nggak tahu matinya kapan. Saya yakin di sini semua pasti sudah siap mati lah, ya karena semua hamba-hamba Tuhan di sini, amin. Ya, semua sudah siap mati kan? Mati itu untung kata firman Tuhan, kalau nggak siap bahaya nih, harus baptis ulang direndam 15 menit. Ya, biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Kita harus percaya firman Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang ini, hamba Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu di tengah hamba-hamba-Mu yang luar biasa. Tuhan, bawa kami hamba-hamba-Mu untuk selalu percaya, bukan hanya memperkatakan firman, tapi menghidupi firman itu, sehingga firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kami, dan kami boleh bersaksi bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang besar, yang dahsyat, bukan hanya
hanya dalam lagu-lagu pujian kami bisa berkata, kami punya Tuhan yang besar, kami mau bersepakat dengan Tuhan. Biar itu ada dalam kehidupan kami setiap hari dan kami boleh menjadi kesaksian. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hidup dalam hidup kami, karena itu kami mau sungguh-sungguh ada di dalam jalan-jalan Tuhan hari-hari ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dalam hidup kami seperti dalam sorga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin.